warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Manulang, moderasi kita hari ini Lutfi. Peserta rapat K3 yaitu kelompok 1. Tujuan rapat yang akan kita bawakan yaitu peserta rapat dapat memahami dan menganalisis fakta-fakta tentang ledakan di Smelter Nikel Morowali. Materi rapat kita hari ini yang pertama, kronologi kejadian ledakan di Smelter Nikel Morowali. Yang kedua, analisis kejadian ledakan di Smelter Nikel Morowali. Metode presentasi kita yaitu seperti ceramah dan diskusi. Urutan rapat pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian hasil analisis awal kejadian ledakan di Smelter Nikel Morowali. Yang ketiga, diskusi terkait kejadian ledakan di Smelter Nikel Morowali. Keempat, penyampaian hasil analisis akhir kejadian ledakan di Smelter Nikel Morowali. Yang kelima, ada penutupan. Selanjutnya saya serahkan kepada supervisor. Hari ini kita akan menganalisis kejadian ledakan di Smelter Nikel Morowali. Apa yang terjadi itu adalah ledakan di Smelter Nikel Morowali. Kapan terjadinya? 24 Desember 2023 sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kejadian ini terjadi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park. Korban berjumlah 59 orang, 21 diantaranya tewas dengan rincian 13 TKI dan 8 TKA Cina, dan tersangka berjumlah 2 orang TKA Cina. Penyebab kejadiannya adalah kelalaian tersangka menginisiasi perbaikan tungku ferronikel nomor 41 tanpa mengikuti SOP dan tanpa diawasi petugas K3. Kronologi kejadian, sebelum tersangka menginisiasi perbaikan tungku ferronikel nomor 41, tungku tersebut berada dalam kondisi yang masih ditutup untuk maintenance. Namun terdapat dugaan bahwa tungku tersebut masih beroperasi beberapa saat sebelum diperbaiki. Terbukti bahwa pada tungku tersebut masih terdapat cairan slak yang belum dibersihkan atau dibuang. Di sekitar lokasi pengelasan dan pemotongan komponen tungku tersebut juga terdapat bahan yang mudah terbakar dan mudah meledak seperti tabung oksigen. Sehingga ketika tungku tersebut sedang diperbaiki, cairan slak tidak sengaja merembes keluar lalu membakar bahan di sekitarnya dan memicu ledakan. Silahkan dari kalian, adakah yang ingin mengalami saat kejadian ini? Mungkin saya perlu mengingatkan terlebih dahulu untuk lebih menggunakan logikanya dalam menganalisa hal ini. Sebagaimana yang kita tahu bahwa dalam peleburan ferronikel ini kita tidak hanya menggunakan nikel, tapi ada campuran bahan lainnya. Dan untuk menghilangkan campuran dari bahan lainnya dan memurnikan nikel itu sendiri diperlukan suhu sekitar 1500 derajat Celcius hingga 1600 derajat Celcius. Yang artinya kalau perbaikan ini dilakukan setidaknya beberapa jam setelah tungku digunakan, cairan slak masihlah sangat panas. Jadi harap dipikirkan kembali sebelum berpendapat. Baiklah, apakah ada orang lain yang ingin menanggapi? Kan tadi yang sudah dijelaskan oleh supervisor ada 13 orang dari TKI yang terkena dampaknya gitu, sama 8 orang dari tenaga kerja asing dari Cina. Nah, sebenarnya kondisi mereka itu bagaimana ya? Kondisi kesehatan dari mereka itu sudah bagaimana gitu? Saya mau menanggapi dari saudara Jafas untuk terkait kondisi korban tadi. 21 orang diantaranya itu ada yang tewas dan yang lainnya korbannya itu mau dibawa ke rumah sakit dan itu sudah meninggal di tempat sebelum mendapat tanganan medis. Saya ingin bertanya, itu kan korbannya sekitar 51 orang ya, 59 ya, dan 2 diantaranya tewas. Saya mau bertanya, apakah sebelum bekerja sudah dicek kesehatannya dulu gitu? Pendapat saya ya, itu yang tersangka mungkin lagi sakit, jadi nggak maksimal bekerja, jadi ada suatu kesalahan dalam bekerja sih, gitu aja. Itu aja sih. Menanggapi pertanyaan yang tadi ya terkait untuk lebih pengecekan tentang kesehatan dari pekerjanya, saya ingin meluruskan korban yang tercatat itu terdapat 59 orang dan 2 orang itu bukanlah 2 orang yang meninggal, tapi 2 orang yang dimaksud adalah 2 orang tersangka yang dicurigai penyebab dari kebakaran tersebut. Jadi berdasarkan data yang disampaikan tadi bahwasanya terdapat 21 orang yang meninggal
baik di tempat ataupun ketika ingin dibawa ke rumah sakit gitu. Terkait untuk pengecekan bagaimana kesehatan mereka, bahwasanya mereka kan dibagi di 2 shift kerja, di shift pagi dan shift malam. Jadi ketika di posisi shift malam, mereka seharusnya bekerja selesai di jam 6 pagi. Tapi mungkin dari lama waktunya mereka bekerja tersebutlah adanya kelelahan dari pekerja yang melakukannya di shift malam. Jadi dari hal tersebutlah kita bisa mengetahui bahwasanya penyebab dari kesalahan dari 2 tersangka ini yang mengakibatkan ledakan tersebut diakibatkan karena pekerjaan mereka yang dilakukan di shift malam. Mungkin dari saya seperti itu. Menambahkan untuk jawaban saudara dan tadi bahwa 2 tersangka tadi inisial ZG dan Z. Yang inisial ZG itu adalah pengawas di tungku api dan Z itu adalah wakil pengawasannya. Yang 2 tersangka itu asal dari Cina. Oke. Sebelumnya izin masuk semuanya. Satu pertanyaan aja. Setelah dari kejadian tersebut, apakah perusahaan tersebut memberikan santunan kepada keluarga korban? Karena mungkin saja keluarga korban itu merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Itu aja sih mungkin. Ya. Izin menanggapi ya, itu sebenarnya pihak dari perusahaan sudah memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Cuman para keluarga korban tidak menerima kompensasi tersebut apabila dalam bentuk uang, karena nyawa anak-anaknya itu tidak berharga, apalagi bila digantikan dengan uang. Mungkin segitu saja. Sangat benar. Sebenarnya saya ingin bertanya nih, tadi kan kita udah bahas nih tentang korbannya, tentang kerugiannya. Nah, yang saya ingin pertanyakan, bagaimana sih sistem waktu kerja mereka itu pada shift malam? Apakah sesuai dengan K3-nya atau tidak? Ya. Oke, terkait pertanyaan dari saudara Rehan tadi terkait bagaimana dia bekerja di shift malam atau sudah sesuai dengan K3-nya atau bukan. Tapi terlepas dari itu, selain shift malam atau shift siang pun kita juga mengutamakan K3 ya. Nah, bisa jadi pada kejadian itu yang pertama itu disebabkan oleh human error itu sendiri. Misal kayak kesalahan manusia, kemudian kesalahan prosedur serta kelalaian dalam keselamatan, salah pengoperasian mesin atau kurangnya pengawasan dan bisa menjadikan penyebab ledakan itu sendiri. Kemudian nikel itu sendiri kan memiliki beberapa tambahan bahan seperti kimia. Nah, di situ bisa terjadi juga pemicu dari penyebab ledakan itu sendiri. Mungkin bisa jadi reaksi kimia tertentu memicu bagaimana nikel tersebut bereaksi dengan adanya reaksi kimia yang mungkin di luar kendali gitu. Misalnya mengakibatkan ledakan. Mungkin dari saya itu sendiri atau ada yang mau menambahkan? Saya ingin menambahkan mungkin dari ventilasi di valve tersebut tidak berfungsi secara optimal sehingga gas yang bocor, nikel yang bocor tidak terdistribusi dengan baik dan mengakumulasi di area yang dapat memicu ledakan tersebut. Izin bertanya ya, untuk dari pihak K3-nya sendiri itu dari sebelum kejadian itu dia melakukan pengecekan keamanan atau tidak sebelum para karyawan itu memulai pekerjaan. Izin menanggapi dari pertanyaannya Mira terkait apakah dari sistem K3 di perusahaan itu melakukan pengecekan gitu. Sebenarnya dari standar sebuah standar dari industri ataupun perusahaan lain itu ya pastinya kita sebelum melakukan pergantian shift ataupun ingin memulai bekerja kita pastinya mengecek gitu kondisi dari para pekerja shift yang akan berlangsung. Jadi entah itu pengecekan kesehatan ataupun dari alat-alat pelindung diri dan segalanya itu pastinya sudah dicek. Namun penyebab terjadi hal ini mungkin pure kesalahan dari human error ataupun faktor-faktor lain gitu. Mungkin izin menambahin ya dari saudara Japas, itu mungkin dari tadi aku dengar dari pembantaannya kayak semuanya bilangnya kayak apa penyebabnya tuh human error. Cuman balik lagi ya, dari sepengalaman aku lihat-lihat di perusahaan-perusahaan, apalagi terutama perusahaan tambang, itu tuh sebenarnya P3K atau pihak keamanan itu sudah melakukan SOP atau melakukan pengecekan terlebih dahulu. Cuman balik lagi kepada para manusia-manusia yang suka melanggar SOP sehingga menyebabkan kejadian tersebut.
ya mungkin nggak ada yang bisa disalahin selain ya memang udah ditakdirin dari Tuhan, apa mau gimana lagi. Mungkin segitu aja sih. Di analisis yang telah disampaikan oleh teman-teman, saya akan membacakan hasilnya. Jadi di sini 21 tewas, beberapa tewas dibawa ke rumah sakit dalam perjalanan. Lalu apakah pekerja sudah dicek kondisinya? Sudah pasti dicek kondisinya, karena mungkin dibagi menjadi 2 shift. Mungkin itu kelelahan. Terus setelah kejadian apakah diberi santunan pada korban? Pihak perusahaan sudah memberikan kompensasi, namun pihak keluarga menolak karena anak tak sebanding harganya dengan nilai. Lalu bagaimana sistem kerjanya, sesuai dengan K3L atau tidak? Sudah sesuai dengan K3L, namun bisa saja ini terjadi karena human error, kesalahan pada mesin dan lain-lain. Mungkin juga ventilasi tidak baik sehingga udara tidak keluar dengan baik. Lalu apakah petugas K3L melakukan cek pada alat-alat? Pastinya sudah dicek oleh karyawan yang akan bergantian shift. Kesalahan ini murni human error, namun tidak semuanya human error, karena petugas K3L tentunya saja sudah mengecek semuanya, namun ini adalah takdir Tuhan. Sekian. Demikian hasil rapat kita sore hari ini. Saya Maria Isadina Manulang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.